Perkenalkan, nama saya Ismail Gultom. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang badan usaha. Pertama, pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha adalah kesatuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. 2. Bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha. Pertama, bentuk yuridis perusahaan. Pertama, perusahaan perseorangan. Kedua, firma. Ketiga, perusahaan komanditir. Keempat, perseroan terbatas. 5. BUMN. 6. Koperasi. 2. Lembaga keuangan. Pertama, lembaga keuangan bank. Kedua, lembaga keuangan non-bank. Kerjasama atau penggabungan dan ekspansi. 1. Bentuk-bentuk penggabungan. 2. Pengkhususan perusahaan. 3. Pengkonsentrasian perusahaan. 4. Cara penggabungan perusahaan. Jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seorang saja. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk risiko usahanya. Kedua, firma adalah kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, meskipun anggotanya punya kesatuan nama dalam menjalankan usahanya. Namun, firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama-sama. 3. CV atau persekutuan komanditer adalah sebuah perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberi modal tapi tidak tersedia memimpin perusahaan tersebut. Tanggung jawab yang dipikulnya terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan. Keempat, PT atau perseroan terbatas adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut stockholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan. 5. Persero atau perseroan terbatas negara adalah bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. 6. PD atau perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemda. Tujuannya didirikannya PD ini adalah untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. 7. Perum atau perusahaan negara umum. Perum adalah bentuk perusahaan negara yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain mencari keuntungan, Perum juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 8. Perjan atau perusahaan negara jawatan adalah perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditunjukkan untuk kesejahteraan umum namun tidak meninggalkan sisi efisiennya. 9. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerjasama. Koperasi bertujuan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah. 10. Yayasan. Umumnya yayasan adalah sebuah badan hujum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya, yayasan bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial. Keempat, fungsi-fungsi badan usaha. Yang pertama, fungsi komersial. Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dengan harga bersaing. 2.
Fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan di sekitar badan usaha. 3. Fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapat masyarakat. 5. Ciri-ciri badan usaha. Ciri-ciri badan usaha. Pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Ketiga, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi. 4. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. 5. Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. 6. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. 7. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. 8. Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. 6. Tujuan badan usaha. Tujuan utamanya didirikannya badan usaha tidak lain ataupun tidak bukan merupakan untuk mencapai laba ataupun keuntungan dengan cara memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 7. Perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Perbedaan antara badan usaha dan perusahaan dapat kamu perhatikan dalam tabel berikut. Perusahaan. 1. Merupakan kesatuan teknis produksi. 2. Bertujuan menghasilkan barang dan jasa. 3. Tidak selalu bersifat resmi atau formal. 4. Bersifat konkret atau nyata seperti pabrik, toko, atau bengkel. Badan usaha. 1. Merupakan kesatuan yuridis formal. 2. Bertujuan mencari laba dan keuntungan. 3. Bersifat resmi dan formal dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 4. Bersifat abstrak yang hanya dapat dilihat dari akta pendirian. 8. Kesimpulan dari seluruh materi saya kali ini adalah: pertama, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. 2. Peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting guna mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan